selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Musim penghujan hadir tanpa pesan, bawa kenangan lama telah menghilang. Saat yang indah di kau dipelukan, setiap nafasmu adalah milikku. Oh. Surya terpancar dari wajah kita, bagai menghalau mendung hitam tiba. Oh, sekejap badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu gerimis langit pun menangis. Hey, balik lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila di hari ini Sabtu 5 September 2020. September bulan ke-9, Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi tahun baru 2021. Sementara tahun 2020 masih menyeramkan dan belum menghasilkan apa-apa. Segala resolusi di awal tahun kemarin banyak yang ambiar. Ya, menaruh harapan di 2021 adalah hal yang baik, tapi tidak semudah itu juga sih, karena kesulitan di tahun ini tampaknya juga belum menemukan titik terang sih akan seperti apa. Tapi ya sudahlah ya, sisanya kita serahkan ke atas pada entitas yang punya wewenang di semesta ini. Kita berharap saja, kita berdoa aja bahwa semuanya akan berprogres pada kebaikan ya. Ya, apa kabar kamu di minggu ini? Gimana dengan kerjaannya? Apakah sudah mulai beradaptasi? Atau kamu yang mungkin beberapa bulan ke belakang mengalami kesulitan dan akhir-akhir ini sudah menemukan kembali jalan untuk bisa melanjutkan langkah atau bahkan berlari ya. Selamat untuk kamu yang sudah kembali menemukan hidup, dan bagi yang sama sekali tidak terpengaruh pekerjaannya oleh corona ini, sepertinya juga ini adalah saat yang tepat untuk terus mensyukuri apa yang kamu punya, apa yang kamu dapat. Tidak semua orang seberuntung kamu. Ini adalah saatnya juga membuktikan kalau kamu adalah manusia yang berguna buat yang lain, ya. Oke, di episode kali ini gue akan dibilangnya sedikit ngerangkum mungkin satu topik, yaitu toxic masculinity atau maskulinitas yang toksik. Alasan untuk berpisah. Guys, toxic masculinity ini lahir dari konstruksi sosial masyarakat patriarki yang mengacu pada perilaku dan sikap kasar yang dikaitkan dengan jenis kelamin laki-laki. Toxic masculinity adalah sebuah gambaran sempit atau deskripsi sempit dari kata jantan atau kejantanan. Nah, kejantanan sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang keras, seks yang dominan, dan agresivitas.
Dan hal-hal ini merupakan ide dari budaya kejantanan di mana kekuatan adalah segalanya, sementara emosi adalah gambaran kelemahan. Laki-laki harus bisa mengendalikan emosi pada situasi yang penuh tekanan, ataupun bersikap dominan, seperti yang selama ini patriarkisme lakukan. Guys, sebenarnya masyarakat kita yang membentuk apa itu maskulinitas, di mana laki-laki dituntut untuk bisa berpenampilan macho, tegas, nggak cengeng, punya jiwa kepemimpinan dan harus jago dalam segala hal. Nah, istilah maskulinitas ini memang baik untuk membantu membangun identitas seseorang di lingkungan sosial, tapi jika orang itu tidak mampu mewujudkan maskulinitas yang standarnya sudah ada di masyarakat, nah inilah biangnya toxic masculinity. Jadi, kalau seorang laki-laki tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh perempuan atau masyarakat, maka laki-laki ini mungkin aja akan dianggap lemah. Nah, kalau ngomongin dari mana toxic masculinity ini berasal, kata toxic masculinity ini berasal, ternyata belum lama guys. Istilah toxic masculinity ini berasal dari seorang psikolog bernama Shepard Bliss di tahun 90. Nah, menurut Bliss, istilah ini digunakan untuk memisahkan dan membedakan nilai positif dan negatif dari laki-laki. Dari penelitian yang dilakukan oleh Shepard, ia mendapatkan bahwa adanya dampak negatif dari maskulinitas yang ternyata bisa merusak hidup seorang lelaki. Seorang ahli lain, Ross Williams, berpendapat bahwa toxic masculinity ini adalah manifestasi konstruksi sosial dari patriarki di mana laki-laki harus bertindak dominan dan agresif agar mendapatkan rasa hormat. Nah, untuk contoh kasus toxic masculinity yang banyak terjadi di masyarakat, antara lain, yang pertama, misalnya seorang laki-laki ini harus kuat, tidak boleh emosional, kecuali pada saat dia marah. Jadi menurut gua ini seolah mengingkari sisi manusiawi seorang lelaki, di mana laki-laki pun kan manusia gitu ya, ada titik lemah gitu. Tapi ternyata masyarakat budaya ini membentuk kalau laki-laki tidak boleh, ya minimal menunjukkan sisi lemah mereka. Dan kalau bicara lebih jauh lagi mungkin dari sisi psikologi, ya ini kalau gue baca tentu saja nggak baik buat kesehatan jiwa. Lalu ada juga istilah boys will be boys, di mana laki-laki memang ceroboh. Jadi diwajarkan gitu kalau seorang laki-laki ini sembrono gitu atau rada keruduk. Ya emang laki-laki kayak gitu. Nah, ini juga masuk toxic masculinity. Dan yang juga berbahaya ini menurut gue adalah seorang laki-laki digambarkan tidak mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Karena katanya sebaliknya laki-laki malah akan menikmatinya andai itu terjadi. Ini tidak sepenuhnya benar karena beberapa kasus yang pernah gue juga baca, laki-laki yang sebut saja diperkosa juga mengalami tekanan mental. Cuma memang banyak di antara mereka yang tidak bersuara karena ya itu tadi balik ke anggapan maskulinitas kalau laki-laki menjadi korban pelecehan seksual ini tidak mungkin terjadi, dan mungkin kalau si orang tersebut bilang ke orang lain yang tidak paham ini dianggapnya akan mengada-ngada, jadinya dipendem. Lalu ada pemahaman lain yang bunyinya katanya seseorang gagal dikatakan menjadi lelaki ketika dia tidak bisa menjadi seseorang yang bisa menghidupkan keluarganya. Ini benar, antara benar dan enggak sih. Lalu yang juga banyak terjadi di masyarakat hingga saat ini adalah perundungan atau pembulian yang terjadi pada laki-laki karena sifat atau gestur tubuh yang dianggap feminin. Ini banyak terjadi. You are
You're listening to Podcast Nostalgia. I can't believe it. You're a dream coming true. I can't believe how I had fallen for you. And I was not looking, was content to remain. And it's ironic to be back in the game. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I was lost without you? And I Lalu gimana cara mengubah persepsi toxic masculinity ini? Nah, masyarakat perlu paham kalau laki-laki yang lahir ke dunia ini tidak mempunyai semua kesamaan yang dimiliki laki-laki pada umumnya. Jadi ada pria yang disebutnya manly, ada juga yang lembut, ada yang tegas, ada yang lemah, ada yang macho, ada yang kurus. Jadi sama seperti isi kepala manusia atau wajah manusia yang nggak ada yang 100% sama di dunia ini. Nah, sifat atau karakter laki-laki yang ada di dunia ini juga tidak bisa diseragamkan kalau laki-laki ini harus semuanya kuat, harus strong, harus menjadi sosok pemimpin, harus menjadi problem solver dan sebagainya. Ada atau banyak tipe laki-laki yang juga memang bukan tidak beruntung ya, tapi memang merupakan variasi kehidupan gitu ya. Ada yang lembut, ada yang mungkin feminin dan sebagainya. Dan itu adalah wajar gitu. Yang membuat tidak wajar adalah persepsi masyarakat. Ini yang harus terus ditanamkan dan dipahami oleh mungkin generasi mendatang, karena generasi saat ini dan sebelumnya sudah atau mungkin sulit ya untuk diubah. Satu hal yang sangat penting, menangis buat laki-laki adalah wajar di saat-saat yang tepat, di saat-saat yang dibutuhkan. Dan memaksakan seorang anak laki-laki untuk pinter olahraga, pandai bermain bola atau main layangan gitu ya, ini sama sekali tidak akan mengubah anak tersebut menjadi laki-laki yang seperti diharapkan strong tadi gitu. Karena jika pada dasarnya si anak laki-laki ini memang mempunyai, anggap saja kelebihan di bidang yang dominan dengan kelembutan, ini rasanya juga tidak bisa serta-merta diubah begitu saja. Yang ada malah terjadi konflik batin di anak tersebut, dan anak ini akan merasa tertekan. Parahnya mungkin si anak ini akan mengalami luka batin jika terus-menerus ditekan, atau bahkan mungkin terjadi kekerasan pada saat bertumbuh. Yang ini banyak terjadi bahkan pada orang-orang yang mungkin saja dekat dengan kita. Jadi sebagai orang tua yang punya baby, punya balita, punya anak kecil, belajarlah lebih banyak lagi, pahami anak kita, ketahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan anak kita. Dan jangan pernah menekan atau memaksakan kehendak kita atas alasan-alasan yang mungkin yang hanya berisi ego kita sendiri sebagai orang tua. Ya, semoga di masyarakat kita ya semakin hari akan semakin banyak yang paham arti dari toxic masculinity ini. Bahwa pria juga punya hak untuk mengekspresikan sisi lemahnya. Hanya mungkin saja bisa di-manage kapan dan di mana mereka bisa mengekspresikan sisi lemahnya itu. Oke, gue rasa untuk episode ini rangkuman gue tentang toxic
masculinity ini gue cukupin sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Gue Chandra Atmaja pamit. Bye-bye. Girl, I've been searching so long in this world, trying to find someone who could be what my picture of love was to me. Then you came along. When I saw you, I knew you were the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my life, for somebody who makes me feel the way I feel when I'm with you, baby. You've been waiting too, 'cause I've been waiting for you. Oh, girl, I've been saving my love all this time, 'cause I knew someday I would find